Ya, Pak, ini merupakan wisata yang paling indah di kalangan publik dan ini sudah tersiar ke nasional maupun internasional. Nah, sudah berapa lama ini pengembangan Pulau Burung ini? Nah, pertama kali kami rintis itu sejak tahun 2018, sekaligus kami turunkan tim untuk membuat visual videonya, kemudian saya upload ke YouTube juga. Alhamdulillah peminatnya banyak. Cuma persoalan sekarang ini yang dibutuhkan adalah akomodasi, transportasi, kemudian juga karena ini kan sebenarnya ini wisata minat, ya, wisata minat. Nah, ke depan kami pengen mengembangkan kawasan ekowisata yang benar-benar konektivitasnya itu terintegrated gitu loh. Pengunjung datang ke lokasi, kemudian dia bayar masuk, kemudian dia menanam. Nah, tanaman itu nanti itu akan menjadi sebuah prasasti bagi pengunjung yang datang, karena bagaimanapun juga dia akan mengenang. Suatu saat dia akan membawa anak cucunya kemari, oh ini loh papa tanam, atau ini kakek tanam. Nah, berarti ada edukasi. Sekaligus juga untuk memberikan edukasi kepada adik-adik di Tanjung Jambung Timur. Jangan dia tinggal di wilayah pesisir tapi dia nggak tahu mangrove itu apa gitu loh. Jadi makanya kami dari Mangrove Coastal Community itu berharap agar pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, untuk berkontribusi langsung dalam pengembangan ini, karena ini sangat luar biasa. Karena lahan ini yang kami siapkan itu adalah 175 hektar dan alhamdulillah lahan ini tidak berada dalam kawasan konservasi tapi di luar kawasan konservasi. Gitu. Berapa hektar, Pak? 175 hektar. 175 hektar. Sudah berapa tahun pengembangan ini? Kalau ini untuk sementara ini hanya pembuatan tanggul untuk mengantisipasi jangan sampai air laut masuk, karena di sebelah kiri kita ini ada tambak ikan juga, ya. Mereka tambak ikannya juga alami, ya, karena ikannya masuk sendiri, kemudian udang masuk sendiri, kepiting masuk sendiri, tapi tidak melalui budidaya. Hanya kita bikinkan kanal, kemudian penduduk setempat ini memanfaatkannya untuk tempat pengembangan seperti tambak tradisional gitu loh. Jadi tidak pakai kincir angin, mereka tumbuh secara alami. Ada berapa titik di Kabupaten Tanjung Jambung Timur ini penanaman mangrove? Kalau penanaman mangrove sebenarnya yang program sekarang ini yang dari Kementerian KLHK yang dilaksanakan oleh BPDAS Batanghari, itu sebenarnya secara keseluruhan itu ada 200 hektar. 155 hektar itu difokuskan di Tanjung Jambung Timur, tepatnya di 8 pulau gugusan yang ada di Papanjang, dan 50 hektarnya itu ada di Tanjung Jambung Barat, gitu loh. Anda sendiri sudah dikenal gitu di kalangan milenial gitu, kaum pemuda. Apa tujuan Anda dalam pengembangan hutan mangrove di Tanjung Jambung Timur? Loh, saya kira begini, kenapa saya concern persoalan mangrove, karena saya sudah melakukan kegiatan ini bukan di Tanjung Jambung Timur aja, tapi di provinsi lain pun juga saya sudah terlibat, seperti di Kabupaten Serang, Banten. Ya, kita sudah melakukan kegiatan dalam rangka mengantisipasi abrasi pantai, terus juga bagaimana caranya menghentikan illegal mining, dalam arti penambangan pasir liar, dan itu berhasil di Desa Lontar. Dan hari ini Desa Lontar pun sudah dijadikan sebagai kawasan ekowisata yang bisa menghidupkan BUMDes, karena pengunjungnya begitu banyak. Jadi pemasukan itu diserahkan untuk BUMDes, untuk pengembangan BUMDes. Nah, kita berharap di Tanjung Jambung Timur juga ada seperti itu. Cuman saya lihat sinkronisasi antara Dinas Pariwisata, kemudian PU, kemudian lingkungan hidup, itu tidak kelihatan ada kolaborasi, tidak ada integrated gitu. Jadi kayaknya pengembangan ini stagnan. Jadi ke depan saya akan mencoba untuk melakukan pengembangan ini tidak dengan menggunakan dana APBD, tapi kita coba menggunakan dana CSR. Ya, jadi kita lihat berapa jumlah perusahaan di Tanjung Jambung Timur itu, kita akan dorong kepada pemerintah daerah untuk menyisihkan keuntungan perusahaannya agar dikembangkan sebagai kawasan wisata, sekaligus untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tanjung Jambung Timur, dan sekaligus menjadi ikon bagi pengembangan pariwisata di wilayah Provinsi Jambi, karena Tanjung Jambung Timur merupakan
daerah yang memiliki panjang garis pantai itu sangat luar biasa. 191 km. Berarti 90% itu panjang garis pantai yang ada di Persebaya itu berada di wilayah Tanjung Timur, dan ini prospeknya sangat luar biasa sekali. Ini menambah pertumbuhan ekonomi juga ya. Jelas nanti ketika nanti ini berkembang sebagai kawasan wisata, ini dampaknya akan sangat luar biasa. Terutama menumbuhkan UMKM, hingga terus membuka lapangan kerja baru, ya kan. Jadi banyak sekali yang memberikan dampak terhadap mungkin dengan adanya perahu-perahu hias yang mengantarkan wisatawan dari Jambi. Cuma kuncinya sekarang adalah persoalan infrastruktur jalan. Ketika infrastruktur jalan dari Jambi ke Lipa Panjang itu bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam atau 2 jam, saya kira pengunjung akan banyak. Otomatis kuliner akan berkembang, ya kan. Industri kreatif pun akan berkembang seperti souvenir. Sehingga ini kan memberikan nilai tambah, sekaligus daerah ini akan dikenal oleh orang banyak kan itu. Dan saya tetap akan menjaga kawasan ini, akan tetap menjaga untuk tetap lestari, karena inilah merupakan warisan yang harus kita berikan kepada anak cucu kita ke depan. Apakah pemikiran Anda seperti Kalimantan ini? Ya, kita ada beberapa, ada salah satu jenis di sini namanya Candelia candle yang pernah diteliti oleh lembaga pengembangan nasional, yaitu dari LAPAN, ya kan. Itu LAPAN sudah pernah melakukan investigasi dan pemantauan, bahkan ditemukanlah jenis mangrove yang ada di Tanjung Tengkorak, jaraknya hanya sekitar 30 menit dari sini. Itu ada Candelia candle nama mangrove-nya, dan itu tumbuhannya di 3 wilayah, yaitu Papua, kemudian Pontianak, dan Pulau Burung. Ini suatu anugerah dari Allah yang perlu kita kembangkan, dan saya berharap kepada pemerintah Tanjung Timur ke depan untuk lebih eksis dan konsisten di dalam mengembangkan Pulau Burung. Apalagi beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu sudah ada wisatawan dari Perancis yang datang berkunjung kemari untuk melihat keindahan dari Pulau Burung. Oh, selain dari Pulau Burung ini, katanya itu BKSDA sudah menanam beberapa hektar. Oh, kalau yang ditanam oleh BKSDA itu adalah kawasan cagar alam hutan bakau Pantai Timur Jambi. Itu di luar kawasan ini, ya kan. Nah, kalau itu memang wajib untuk melakukan pemulihan kawasan, karena dampak dari degradasi, ya kan. Karena kerusakan mangrove Tanjung Timur itu tidak terlepas dengan kejadian ketika melambungnya harga BBM, karena waktu itu belum ada gas. Maka penebangan kadang-kadang digunakan untuk panggung, untuk orang nikah. Dan sekarang alhamdulillah sudah pakai tenda semua, jadi orang tidak menggunakan mangrove lagi, dan itu perlu kita jaga dengan baik. Kalau perjalanan dari Nipa sendiri? Kemari? Ya. Oh, kalau dari sini cukup, hanya waktu 45 menit sudah sampai dengan sendak. Ya. Kalau pakai speedboat mungkin 15 menit sudah sampai. Ini menarik sekali, menarik. Nah, Pulau Burung ini kan wisata yang paling indah gitu. Ya. Nah, ketika perjalanan 40 menit itu, apa harapan Anda kepada masyarakat maupun di nasional dan internasional? Ya, kalau saya sih begini, tinggal sekarang itu bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk membuat sebuah paket, ya kan? Ataukah kita bikin 2 hari 1 malam, malam harinya bisa mancing, ya kan? Kemudian hari pertama itu kita bisa keliling pulau-pulau yang ada 8 biji itu, bisa naik ke atas melihat, ya kan? Nah, malam berikutnya kita nginap di sini, ya kan? Saya kira ikan ada, nah makanya kita jadikan Pulau Burung untuk ekowisata. Kawasan ini kita jadikan agrowisata, karena di sini ada perkebunan, ada pertanian, ada tambak. Jadi masyarakat bisa merasakan langsung ikan yang masih super, yang masih fresh, karena diambil dari tambak, itu bisa dikonsumsi langsung. Jadi bukan lagi ikan yang harus di es gitu loh dari laut. Ini asli masih bagus. Gitu. Anda sendiri pencipta alam sebagai apa? Oh, saya sebenarnya sudah aktivis ya, penggiat sekaligus juga aktivis lingkungan hidup yang sudah berkecimpung dari tahun 2000. Jadi sudah berapa tahun sekarang ini? Hampir 20 tahun saya bergerak di bidang lingkungan, dan itu adalah bagian dari hidup saya yang harus saya wariskan kepada anak cucu saya. Berarti sudah banyak ini tim Anda sendiri. Sudah, ya? Kami sudah punya, dan rata-rata yang saya rekrut sekarang ini adalah adik-adik milenial semua. Dan Anda sendiri ketuanya? Saya sendiri koordinator, bukan ketua. Oh, koordinatornya? Ya. Dengan nama apa? Namanya Mangrove Coastal Community, artinya ya komunitas bakau pesisir. Nama Anda sendiri? Ari Suryanto. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, sama-sama.